Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya buka halaman 5. Bacaannya Hukmu ma idza stawa awliyaun nikahi. Halaman 5 paling atas, hukmu ma idza stawa awliyaun nikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ma idza stawa awliyaun nikahi. Idza stawa awliyaun nikahi fid darajati ka ikhwatin ashiqaa aw li abin aw a'mamin مثلا فيزوجها منهم من أذنت له المرأة في تزويجها فإن أذنت لهم كلهم فلا بد من اجتماعهم على التزويج أو توكيل أحدهم أو توكيلهم جميعا شخصا أجنبيا به. أما إذا أذنت لكل واحد منهم في نكاحها فلكل منهم مباشرة العقد ولو بدون إذن الباقين. وأما شروط الولي فمنها كونه مسلما إن كانت الزوجة مسلمة وكونه بالغا عاقلا حرا رشيدا عدلا. فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا حق
lahu fil wilayati bal liman ba'dahu minal awliya'i ay liman yalihi fid darajati illam yujad man yusawihi wa min syurutil waliyyi aidan kaunuhu mukhtaran wa adama ikhtilali nazarihi biharamin aw khabalin wa adamal ihrami bihajjin aw umratin fala yasihhu tazwijul muhrimi wala wakilihi wa in kana al wakilu ghaira muhrimin wala tantakilu bil ihrami al wilayatu ila al ab'adi bal tantaqilu ila al hakimi aw naibihi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu ma idza stawa awliya'un nikahi. Hukum apabila sama kedudukan daripada wali-wali nikah. Maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, idza stawa awliya'un nikahi fid darajati. Apabila sama wali-wali nikah pada masalah derajatnya. Bagaimana contohnya? Wali-wali nikah yang sama pada derajatnya, ka ikhwatin asyiqa'a, seperti ada beberapa orang saudara kandung. Saudara kandungnya lebih dari 2. Auli abin, atau saudara laki-laki yang sebapak. Jadi yang pertama contohnya yang sama pada masalah wali nikah pada derajatnya adalah contohnya saudara laki-laki yang sekandung, ada lebih dari 2 orang. Atau contoh yang kedua, ada saudara laki-laki yang sebapak, lebih dari 2 orang. Au a'mamin mathalan, atau yang ketiga, ada beberapa orang pamannya, contohnya. Jadi ini masalah apabila sama wali-wali nikah pada derajatnya. Tadi contohnya ada beberapa orang saudara laki-laki yang sekandung, atau ada saudara laki-laki yang sebapak, atau yang ketiga ada beberapa orang pamannya. Semua jumlahnya lebih dari 2. Jadi sama. Walinya 3 orang misalnya. Semua sama walinya. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sekandung. Atau contoh yang lainnya, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki sebapak. Atau contoh yang lainnya, paman, paman, paman. Jadi ini bagaimana kasusnya kalau seandainya ada wali-wali nikah yang sama pada derajatnya. Nah ini maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, fayuzawwijuha minhum man adinat lahul mar'atu fi tazwijiha. Maka menikahkan seorang perempuan tersebut minhum, dari wali-wali yang sama pada masalah derajatnya,
man adinat lahul mar'atu fi tazwijiha, wali yang diberikan izin oleh perempuan tersebut untuk menikahinya. Jadi kalau seandainya berkumpul ada wali nikah, tadi contohnya saudara laki-laki sekandung 1, saudara laki-laki sekandung 2, saudara laki-laki sekandung yang 3, atau sama saudara laki-laki sebapak pertama, saudara laki-laki sebapak kedua, saudara laki-laki sebapak yang ketiga, atau sama paman, berkumpul semua wali sama. Ini bagaimana kasusnya? Kalau seandainya sampai demikian kasusnya, maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, maka dapat menikahi perempuan tersebut orang atau wali yang diberikan izin oleh perempuan tadi untuk menikahinya. Misalnya tadi berkumpul saudara laki-laki yang sekandung 1, kemudian 2, 3. Yang diberikan izin oleh perempuan ini misalnya saudara laki-laki sekandung yang kedua. Berarti nanti yang nikahin siapa tuh? Yang kedua. Kenapa demikian? Karena yang kedua ini adalah saudara laki-laki yang sekandung yang merupakan wali yang diberikan apa? Yang diberikan izin untuk menikahi perempuan tersebut. Atau contoh yang kedua, ada saudara laki-laki yang sebapak, ada saudara laki-laki yang sebapak, sampai 3 orang berkumpul semua. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian ini perempuan memberikan izin kepada saudara laki sebapak yang ketiga. Maka nanti siapa yang menikahkannya itu? Saudara laki-laki yang sebapak yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi itulah yang maksud oleh pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Beliau katakan, fayuzawwijuha minhum man adinat lahul mar'atu fi tazwijiha, maka menikahkan perempuan tersebut dari mereka. Maksudnya dari wali-wali yang ada, wali yang diberikan izin oleh perempuan tadi untuk menikahinya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya berkumpul wali-wali nikah, sama kedudukannya, sama derajatnya. Tadi saudara laki-laki sekandung 1, saudara laki-laki sekandung 2, saudara laki-laki sekandung 3. Ada 3 orang, saudara laki-laki semua yang sekandung semua. Maka yang menikahkan nanti wali yang ada yang diberikan oleh izin oleh perempuan tadi untuk menikahinya, maka dialah yang berhak untuk apa? Untuk menikahi perempuan tadi. Jadi wali yang diberikan izin oleh perempuan tadi, dialah yang akan menikahkan perempuan tersebut yang memberikan izin kepadanya. Kemudian fa in adinat lahum kullihim fala budda min ijtima'ihim 'ala tazwiji. Tadi yang pertama jelas ya. Jadi ada wali-wali nikah yang sama pada masalah derajatnya. Saudara laki-laki sekandung semua, ada 3 orang, lebih dari 2 orang. Yang kedua tadi contohnya saudara laki-laki yang apa? Yang sebapak, semua lebih dari berapa orang? Lebih dari 2 orang. Kemudian yang ketiga ada contoh apa tadi? Paman yang memang semua lebih dari berapa orang? Lebih daripada 2 orang. Jadi ada wali-wali nikah yang sama derajatnya. Pertama, saudara laki-laki yang apa? Yang sekandung. Berapa orang jumlahnya? Lebih dari 2 orang. Yang kedua, saudara laki-laki yang sebapak. Berapa orang jumlahnya? Lebih dari 2 orang. Atau paman. Berapa orang jumlahnya? Lebih dari 2 orang. Kalau seandainya ada wali-wali nikah yang sama pada derajatnya, tadi contohnya, saudara laki-laki sekandung, lebih dari 2 orang. Saudara laki-laki sebapak, lebih dari 2 orang. Atau paman, lebih dari 2 orang. Maka yang pertama tadi, yang menikahi perempuan tersebut, siapa tadi? Wali yang diberikan izin oleh perempuan tersebut, maka dialah yang menikahi perempuan itu. Jelas ya? Itu yang pertama tuh. Kasus yang kedua, fa in adinat lahum kullihim fala budda min ijtima'ihim 'ala tazwiji. Maka jika perempuan tersebut memberikan izin kepada semuanya, semua wali-wali yang ada. Anda ulang lagi nih. Ulang lagi. Kasus yang pertama, berkumpul wali-wali nikah yang sama derajatnya. Tadi contohnya jadi apa itu? Saudara
laki-laki yang sekandung. Berapa orang? Yang kedua, berapa orang? Yang ketiga, berapa orang? Nah, berkumpul semua, sama derajatnya. Ini bagaimana? Kasus yang pertama ini, maka wali yang diberikan izin oleh perempuan tersebut, dialah yang apa tuh? Yang menikahkan perempuan tersebut. Jadi yang pertama demikian, wali yang memang diberikan izin oleh perempuan tersebut, maka dialah yang harus menikahi perempuan tersebut. Yang kedua adalah fa in adinat lahum kullihim fala budda min ijtima'ihim 'ala tazwiji. Maka jika perempuan tersebut memberikan izin kepada semua walinya, semua yang tadi jumlahnya lebih dari 2 orang, semua diberikan izin oleh perempuan itu. Ini bagaimana kalau kasus demikian? Perempuan ini memberikan izin kepada semua walinya untuk menikahkannya. Fala budda min ijtima'ihim 'ala tazwiji, maka mesti tidak boleh tidak wajib hukumnya wali-wali nikah yang sama derajatnya itu berkumpul untuk menikahinya. Tadi yang pertama kasusnya demikian. Kalau seandainya berkumpul sama derajat wali-wali nikah, tadi contohnya tadi apa tuh? Contohnya tadi saudara laki-laki yang sekandung lebih dari 2 orang. Yang kedua, saudara lebih dari 2 orang. Yang ketiga, paman lebih dari 2 orang. Ini kasusnya kalau seandainya perempuan tersebut memberikan izin untuk menikahinya, maka dialah si wali yang menikahi perempuan itu. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, ini perempuan memberikan izin kepada siapa? Kepada semua walinya. Ini bagaimana kasusnya? Maka pengarang Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan fala budda min ijtima'ihim 'ala tazwiji, maka tidak boleh tidak harus hukumnya semua walinya berkumpul untuk menikahinya. 1 orang yang nikahin, tapi semua mesti apa? Mesti kumpul tuh. Tiga-tiganya mesti apa? Mesti ada itu. Kalau yang pertama tadi enggak. Yang pertama diberikan izin 1 orang wali yang ada, maka dialah yang menikahi perempuan tersebut. Yang kedua enggak. Ini perempuan memberikan izin pada siapa? Pada semua walinya untuk menikahinya. Maka kasus yang kedua ini, si wali semua harus ngumpul pada waktu perempuan tersebut dinikahkan. 1 orang wali yang nikahin, tapi tiga-tiganya mesti apa? Mesti ada semua, mesti hadir semua. Dikarenakan ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya. Jelas ya? Ulang lagi. Yang pertama tadi, apabila sama kedudukan wali-wali nikah pada masalah derajatnya. Tadi contohnya, saudara laki-laki yang sekandung lebih dari 2 orang. Yang kedua contohnya, saudara laki-laki yang sebapak lebih dari 2 orang. Yang ketiga, paman-paman yang lebih dari 2 orang. Ini bagaimana kasusnya? Yang pertama, kalau seandainya ini perempuan memberikan izin kepada 1 orang wali, maka dialah wali yang berhak untuk menikahi perempuan tersebut. Kasus yang kedua, ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya. Tiga orang walinya diberikan izin untuk menikahi perempuan tersebut, maka wali tersebut semuanya mesti apa? Mesti ngumpul semua, mesti hadir semua pada waktu dilaksanakannya akad nikah perempuan tadi. Tapi yang ditunjuk berapa orang wali? 1 orang wali. Yang ditunjuk 1 orang wali, tetapi semua walinya mesti apa? Mesti hadir. Dikarenakan perempuan tersebut memberikan izin kepada semua wali-wali yang ada. Jelas ya? Au tawkili ahadihim. Atau yang kedua, kalau seandainya ini perempuan memberikan izin kepada semua wali-wali yang ada, maka mesti dari semua wali itu memberikan wakil dari 1 orang wali yang ada. Kalau tadi pertama, semua orang walinya mesti apa? Mesti kumpul, mesti hadir. Kasus yang kedua, diperbolehkan juga apabila ada perempuan yang memberikan izin kepada semua walinya untuk menikahinya, maka kasus yang kedua ini diperbolehkan juga, atau au tauqili ahadihim, atau
dari antara wali-wali yang ada memberikan wakil kepada satu orang wali yang ada. Tadi saudara laki-laki sekandung jumlahnya lebih dari 2 orang. Ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya. Maka pada kasus yang pertama tadi, si wali mesti apa? Mesti hadir semua, mesti kumpul semua. Kasus yang kedua, maka si wali di antara 3 wali tersebut mewakilkan 1 orang saja yang menikahi perempuan itu. Jadi kalau seandainya ada perempuan yang berikan izin kepada semua walinya, kasus yang pertama tadi, walinya mesti berkumpul semuanya. Yang kedua adalah si wali memberikan wakil 1 orang dari wali yang ada, maka dialah yang menikahi perempuan itu. Jelas ya? Atau yang ketiga, au tawkili jami'an syakhsan ajnabiyan bihi. Atau si wali-wali yang ada itu mewakilkan perwaliannya kepada 1 orang yang di luar wali-wali nikah yang ada. Tadi ada saudara laki-laki yang sekandung, jumlahnya lebih dari 2 orang. Kemudian pada kasus yang pertama tadi, ini perempuan memberikan izin kepada 1 orang wali, maka dialah yang harus apa? Menikahi perempuan tersebut. Yang kedua adalah, ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya, maka si wali semuanya mesti apa? Mesti hadir semua, mesti kumpul semua. Yang ketiga adalah, si wali mewakilkan kepada 1 orang dari wali-wali yang ada. Tadi walinya berapa orang tadi? Lebih dari 2 orang. Kemudian diwakilkan kepada 1 orang saja. Maka dalam keadaan demikian, perempuan tadi yang menikahinya adalah 1 orang wali yang telah diwakilkan untuk menikahinya. Yang ketiga adalah, atau ini wali mewakilkan kepada 1 orang dari di luar wali yang ada, orang lain. Ada 2 orang, lebih dari 2 orang wali. Saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki yang sekandung. Apabila ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya, maka kasus yang ketiga ini adalah si wali semua mewakilkan perwaliannya kepada siapa? Kepada orang lain yang di luar daripada perwaliannya tadi. Jelas kan tuh? Ini yang jelas enggak semua nih, aneh bingung nih. Pada paham gak sih? Paham gak nih? Paham ya? Jadi kasusnya Anda ulang lagi. Apabila sama derajat wali-wali nikah yang ada, sama derajatnya. Tadi contohnya, saudara laki-laki sekandung. Kemudian lebih dari berapa orang? 2 orang. Yang kedua adalah saudara laki-laki seberapa? Lebih dari berapa orang? Yang ketiga, paman-paman. Semua lebih dari berapa orang? 2 orang. Kemudian kasusnya bagaimana yang pertama? Kalau seandainya si perempuan tadi memberikan izin kepada 1 orang wali yang ada, maka yang nikahin siapa itu? Yang jawab nggak semua, pada paham nggak sih? Anda nggak ngerti, paham gak? Ini susah ini masalah ini. Jangan ente nggak ngerti selesai belajar tahu-tahu nggak nyambung masalahnya ini. Ulang lagi. Jadi kalau seandainya ada wali-wali nikah yang ada, yang sama pada derajatnya. Tadi contohnya apa tadi tuh? Tadi contohnya saudara laki-laki yang sekandung. Lebih dari 2 orang. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, paman lebih dari. Kasus yang pertama tadi, Anda ulang lagi ini berkali-kali. Apabila kalau seandainya ini perempuan memberikan izin kepada 1 orang wali, maka yang nikahin siapa tuh? Yang mendapatkan izin dari perempuan tadi untuk menikahinya tuh. Ada wali 3 orang. Wali laki-laki, saudara laki-laki sekandung. 1, 2, 3. Yang diberikan izin adalah saudara laki-laki yang sekandung yang nomor 3. Maka yang menikahi siapa itu? Nomor 3 itu. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau seandainya ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya itu. Jadi semua walinya.
3 orang walinya diberikan izin untuk menikahinya. Maka kasus yang pertama ini, si wali semuanya mesti apa? Mesti kumpul semua, mesti hadir semua pada waktu acara akad nikah yang dilangsungkannya. Yang kedua adalah, kalau seandainya si wali tersebut, si perempuan tersebut memberikan izin kepada semua walinya, maka pilihan yang kedua kasusnya adalah, maka si wali yang ada mewakilkan kepada siapa? Salah satu dari wali yang ada tuh. Yang ketiga, kalau seandainya ini perempuan memberikan izin kepada semua wali yang ada, maka si wali tersebut diperbolehkan untuk apa? Untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang lain di luar wali yang ada. Paham gak tuh? Paham jelas ya? Jangan capek-capek gak paham nanti. Jelas ya udah itu ya? Jelas ya? Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, amma idza adinat likulli wahidin minhum fi nikahiha, adapun apabila perempuan tadi memberikan izin kepada salah satu wali yang ada untuk menikahinya, apabila perempuan tersebut memberikan izin kepada likulli wahidin minhum, setiap satu dari orang wali tersebut untuk menikahinya. Jadi setiap wali diberikan izin oleh perempuan ini. Kan tadi saudara laki-laki sekandung jumlahnya lebih dari berapa orang? 2 orang. Semuanya diberikan izin. Setiap orang wali diberikan izin untuk menikahi perempuan tersebut. Ini bagaimana kasusnya kalau demikian? Maka Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, falikulli wahidin minhum mubasyaratul aqdi walau biduni idnil baqina. Maka diperbolehkan setiap satu dari wali yang ada untuk melangsungkan akad pernikahan sekalipun tanpa izin daripada wali yang ada. Tiga-tiganya dapat izin dari perempuan tersebut untuk menikahinya. Walinya, tadi contohnya saudara laki-laki yang sebapak, contohnya itu 3 orang wali saudara laki-laki yang sebapak. Ini perempuan memberikan izin kepada semuanya. Setiap orang wali diberikan izin untuk apa? Untuk menikahkannya. Maka setiap orang wali tersebut boleh, hukumnya boleh untuk melangsungkan akad pernikahan sekalipun tidak mendapatkan izin dari wali yang lainnya. Bagaimana contohnya? Ada saudara laki-laki sebapak, 1. Kemudian ada lagi saudara laki-laki sebapak yang kedua. Kemudian ada lagi saudara laki-laki sebapak yang ketiga. Kemudian ini perempuan memberikan izin kepada setiap orang wali yang ada. Maka bagaimana kasusnya kalau demikian? Setiap orang wali diperbolehkan untuk melangsungkan akad pernikahan sekalipun tidak mendapatkan izin dari siapa? Dari wali-wali yang jelas dulu ya. Diulang lagi. Yang pertama tadi, apabila sama wali-wali nikah pada derajatnya. Tadi contohnya saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian paman-paman. Maka kasus yang pertama, menikahkan perempuan tersebut wali yang diberikan izin oleh perempuan tadi untuk menikahinya. Kasus yang kedua, apabila ini perempuan memberikan izin kepada semua walinya, maka walinya pada waktu dilangsungkan akad pernikahan mesti apa? Mesti kumpul semua, mesti hadir semua. Yang kedua, diperbolehkan apa? Untuk mewakilkan satu orang wali dari wali yang ada. A, B, C. Si perempuan tersebut memperbolehkan semua walinya untuk menikahinya. Maka pilihan yang kedua, kasus yang kedua ini, si wali tersebut diperbolehkan untuk mewakilkan satu orang dari wali yang ada. Misalnya wali yang A, langsung yang diwakilkan dia yang langsung menikahkan perempuan tersebut. Yang ketiga, atau si wali yang ada semua mewakilkan kepada siapa? Kepada orang lain di luar wali yang ada.
A, B, C. Semua diberikan izin oleh perempuan tadi untuk menikahinya. Si wali diperbolehkan untuk mewakilkan perwaliannya kepada orang di luar wali nikah yang ada tadi. Kemudian kasus yang berikutnya adalah apabila ada perempuan yang memberikan izin kepada setiap orang satu orang wali yang ada. Ini perempuan memberikan izin kepada setiap orang wali yang ada untuk menikahinya, maka setiap wali yang ada itu diperbolehkan untuk apa? Untuk melangsungkan akad pernikahan perempuan tersebut sekalipun tidak mendapatkan izin dari siapa? Dari wali-wali yang lain. Jelas ya? Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, amma syurutul waliyi, adapun syarat-syarat wali, faminha kaunuhu musliman. Adapun syarat-syarat wali, maka diantaranya adalah amma syurutul waliyi, adapun syarat-syarat wali, faminha kaunuhu musliman, maka diantaranya adalah keadaan wali tersebut mesti orang Islam. In kanatiz zaujatu muslimatan, apabila calon istrinya adalah, calon mempelai perempuannya adalah seorang muslimah. Jadi syarat yang pertama, syarat daripada wali adalah walinya harus orang Islam, laki-laki, dengan syarat calon mempelai perempuannya adalah muslimah, perempuan yang Islam. Jadi kalau seandainya calon mempelai perempuannya muslimah, perempuannya Islam, maka syarat yang pertama walinya harus apa? Harus orang Islam. Yang kedua, wa kaunuhu balighan. Yang kedua, syarat wali itu harus yang sudah baligh. Fala wilayata li sabiyyin walau mumayyizan, maka tidak ada hak wali bagi seorang anak kecil sekalipun sudah tamyiz. Jadi syarat yang pertama, wali harus apa? Harus orang Islam apabila calon mempelai perempuannya adalah seorang perempuan Islam atau muslimah. Yang kedua, wali itu harus yang sudah apa? Yang sudah baligh gitu. Maka tidak ada hak untuk mewalikan bagi seorang anak kecil sekalipun sudah tamyiz. Yang ketiga adalah aqilan. Yang ketiga adalah aqilan. Seorang wali itu harus aqilan, harus yang berakal. Seorang wali harus yang berakal. Maka tidak sah kalau seandainya fala wilayata li majnunin jununan mutbikhan, maka tidak sah kewalian itu terhadap orang yang gila, yang gilanya datang kadang-kadang, kemudian gilanya sembuh, kemudian kambuh lagi, sembuh lagi, kambuh lagi, pas lagi gila. Tidak sah seorang itu untuk menjadi wali, karena syarat daripada wali yang ketiga adalah aqilan. Wali tersebut harus apa? Harus berakal. Jadi yang pertama, syarat wali harus muslim apabila calon mempelai perempuannya muslimah. Yang kedua adalah harus walinya harus yang baligh. Yang ketiga adalah walinya harus apa? Berakal. Tidak sah kalau seandainya ada wali tersebut gila. Yang keempat, hurran. Yang keempat, hurran. Wali tersebut harus yang hurran, harus yang merdeka. Maka tidak sah kalau seandainya ada wali yang apa? Yang budak, tidak sah tuh. Jadi walinya harus yang merdeka. Tidak sah kalau seandainya walinya seorang budak. Jadi yang pertama, walinya harus orang apa?
Orang Islam. Apabila calon mempelai perempuannya adalah seorang muslimah. Yang kedua, walinya harus apa? Harus balik. Tidak sah kalau seandainya walinya seorang anak kecil, sekalipun sudah apa? Sekalipun sudah tamyiz. Yang ketiga adalah seorang wali harus apa? Harus berakal. Tidak sah kalau seandainya ada wali yang apa? Yang gila atau tidak berakal. Yang keempat, seorang wali harus apa? Harus yang merdeka. Tidak sah apabila ada seorang wali yang merupakan budak. Yang kelima, rasyidan. Seorang wali itu tidak diperbolehkan bodoh. Nggak boleh yang bodoh. Harus yang rasyidan. Seorang wali tidak diperbolehkan yang bodoh. Harus yang rasyidan. Tidak boleh bodoh seorang wali itu. Jadi wali yang pertama syaratnya harus muslim. Yang kedua harus baligh. Yang ketiga harus berakal. Yang keempat harus merdeka. Yang kelima harus tidak boleh bodoh. Rasyidan, tidak diperbolehkan bodoh. Jadi yang pertama, wali harus muslim. Yang kedua, wali harus baligh. Yang ketiga, wali harus berakal. Yang keempat, wali harus merdeka. Yang kelima, wali tidak diperbolehkan bodoh. Yang keenam, adlan. Seorang wali itu harus yang adil. Nggak boleh yang fasik. Seorang wali tidak diperbolehkan yang fasik. Menurut pendapat yang mu'tamad, pendapat yang jadikan sandaran oleh para ulama, seorang wali itu harus adil. Artinya tidak diperbolehkan fasik. Laki-laki boleh nggak pakai gelang? Nggak boleh. Ada wali pakai gelang, tidak sah pernikahan perempuan tersebut. Kenapa demikian? Walinya tidak masuk dalam kategori adil tuh. Jadi wali tidak diperbolehkan fasik. Menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat di antara para ulama demikian, berpendapat bahwa seorang wali tidak diperbolehkan fasik, harus wali yang adil. Jadi kalau seandainya ada seorang laki-laki jadi wali, kemudian pakai apa? Pakai kalung. Apa hukumnya pakai kalung? Tidak diperbolehkan. Tidak adil itu seorang wali yang pakai kalung. Atau ada seorang wali pakai gelang. Gelang tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki. Atau pakai cincin yang terbuat dari emas. Tidak diperbolehkan. Seorang wali yang laki-laki itu menggunakan cincin yang terbuat dari apa? Dari emas. Kalau seandainya ada seorang wali yang demikian, yang tidak adil, artinya fasik, keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahannya dihukumkan tidak apa? Tidak sah. Tuh, ini yang mesti diperhatikan. Sekalipun masih ada pendapat daripada ulama yang memperbolehkan dan mengatakan sah seorang wali sekalipun walinya wali yang fasik. Tetapi ini pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat mengatakan adalah bahwasanya seorang wali tidak diperbolehkan fasik. Harus seorang wali itu harus apa? Harus yang adil. Jadi yang pertama, wali harus apa? Muslim. Yang kedua, wali harus baligh. Yang ketiga, wali harus berakal. Yang keempat, wali harus merdeka. Yang kelima, wali tidak boleh bodoh. Yang keenam, harus adil. Artinya tidak boleh fasik. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, beliau mengatakan, fa in ikhtalla syartun min hadhihi syuruti, maka jika tidak ada satu syarat dari syarat-syarat ini, fala haqqa lahu fil wilayati, maka tidak ada hak bagi wali tersebut untuk menjadi wali. Jadi kalau seandainya satu saja dari syarat-syarat wali tidak ada, tadi seorang wali harus muslim, yang kedua seorang wali harus baligh, kemudian seorang wali harus berakal, kemudian harus apa lagi? Harus merdeka, harus tidak boleh bodoh, harus adil. Apabila satu tidak ada, maka tidak ada hak bagi orang tersebut untuk menjadi wali. Terus bagaimana tuh perwalian? Pindah kepada siapa? Bal liman ba'dahu minal awliya'i, ay liman yalihi fit darajati illam yujad man yusawihi. Berpindah kewaliannya kepada wali yang setelahnya,
dari wali-wali yang ada yang sama derajatnya jika tidak ada wali yang menyamainya. Contohnya bagaimana? Ada saudara laki-laki sekandung, tapi dia fasik, tidak adil. Kemudian ada saudara laki-laki yang sebapak, dia tidak fasik, adil. Maka yang didahulukan siapa itu? Saudara laki-laki yang sebapak. Karena tidak diperbolehkan, satu saja syarat tidak ada, maka dihukumkan tidak sah seseorang untuk menjadi wali. Jadi harus berpindah kepada wali yang setelahnya. Tadi contohnya, ada saudara laki-laki yang sekandung tapi fasik. Kemudian ada saudara laki-laki yang sebapak, dia tidak fasik, adil. Maka yang harus menjadi wali siapa itu? Saudara laki-laki yang sebapak. Jadi wali pertama syaratnya harus muslim, yang kedua harus baligh, yang ketiga harus berakal, yang keempat harus merdeka, yang kelima harus tidak boleh bodoh, yang keenam harus adil, artinya tidak boleh fasik. Laki-laki tidak diperbolehkan pakai gelang, pakai apalagi, pakai kalung apalagi, pakai anting apalagi, macam-macam semua cincin emas yang Allah haramkan tidak diperbolehkan dipakai. Apabila dikerjakan oleh orang tersebut, maka orang tersebut kategorinya bukan wali yang adil. Wali yang tidak adil telah masukkan dalam kategori tidak sah pernikahan seseorang perempuan apabila dinikahi oleh wali yang demikian. Jadi kalau satu saja tidak ada, maka pernikahan dihukumkan apa? Tidak sah, karena perwaliannya dihukumkan tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawasalna biqur'anikal karim tunawwir tawfirati wa sam'i wa muqalati wa tulhi munir rusydi wa tarzuquni ilma yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin tawfiru li zunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli hali wa lamhati tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya idulhiquni bihim wa zurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarri li syarrin
من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. Undang semua antum ya, laki-laki perempuan buat acara syukuran khitaman anak-anak. Insyaallah hari Minggu besok tanggal 8 Juli pada asar. Kalau bisa asar, sebelum asar udah di madrasah. Kita jamaah asar langsung kita mulai itu. Laki-laki perempuan. Terus kemudian yang ada waktu Sabtu pagi Anda minta tolong biar bebenah di madrasah. Yang ada waktu ya, pagi-pagi jam 9 tuh kita benah di madrasah tuh. Kemudian hari Minggunya acara insyaallah sebelum asar udah apa? Udah di madrasah siap-siap tuh jamaah asar, nanti insyaallah langsung mulai, jadi kelarnya nggak kemalaman tuh, jam 5 insyaallah selesai insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا